Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin review satu buah grinder baru lagi, yaitu tipe grinder S70 ya. Jadi ini grinder untuk komersial. Yang mau home use juga bisa sih, tapi ini untuk komersial ya. Jadi ini grindernya seperti ini, nanti kita akan unboxing ya. Masih segel semua ya ini ya. Nanti kita buka seperti apa dalamnya. Nah, jadi yang tadi udah kita buka, segelnya di dalamnya tuh seperti ini. Kebetulan saya punya ini dapat varian warna putih ya. Ini packagingnya ya rapi sekali ya. Nanti kita buka sekarang. Nah guys, jadi ini penampilannya ya. Setelah udah saya bongkar semua ya. Ini hoppernya ya, dia ada krum-krumnya di sini penutupnya ya. Jarang ya ketemu kayak gini ya. Terus ini layarnya. Ya ini masih plastik ya semua. Ini juga finishingnya halus ya, nggak ada tajam-tajamnya ya. Ini untuk tempat portafilter ya. Jadi ini kok kapasitas hoppernya itu 1 kilo. Ya di sini ada ini ya tatakan juga supaya tidak kotor. Ya ini manual booknya. Terus di sini juga ada klip ya. Ada rumah untuk supaya biji kopi kita nggak loncat. Di sini juga ada klip ya. Di sini ada klip. Ya kalian lihat klipnya. Terus di sini juga untuk perputaran knopnya ya. Di sini ada staples ya. Jadi harus ditekan baru bisa putar ya. Untuk material kalian sedengar sendiri. Ini besi ya semua ya. Yang plastik tuh ininya ya, bagian layarnya ya. Ini plastiknya tuh lumayan di sini. Dari sini ini plastik, ini klipnya ini plastik ya ini ya. Ini stainless, ini juga bisa di adjust ya. Di sini ada tombol untuk portafilter. Nah ini corongnya dari besi juga bagus, kokoh ya. Terus di sini ada tombolnya ya. Dia model knop kompor ya. Ya polos saja belakangnya, nggak banyak variasi ya. Di sini ada green size-nya ya, tapi tidak diberitahukan nomor berapa espresso. Jadi ini kalian harus cari sendiri ya. Cara muternya tuh bukan seperti ini ya, tapi dikasih tangkainya seperti ini. Tapi ketika kita muter harus sambil ditekan belakangnya ya, karena dia stepless ya. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan. Ini hoppernya juga materialnya tebal ya, bukan tipis ya. Untuk grinder sendiri, berat bersih dari grinder ini adalah 13 kg ya. Dengan berat dengan dus jadi 14,5 ya. Jadi anggaplah kita bilang 15 kilo. Dan untuk wattnya sendiri itu di 420 ya. Jadi lumayan kenceng ya. Jadi ini pasti kenceng jatuhnya, nggak lama ya. Dan juga untuk pisau yang digunakan, pisau yang digunakan dia 64 mm, tapi sudah titanium ya. Jadi di pasaran itu yang aku lihat di Indonesia, dia ada 2 versi ya. Kalian sebelum beli, kalian harus tanyakan dulu. Ini udah titanium atau belum ya. Yang kebetulan yang saya punya itu titanium ya. Kalian bisa lihat ya. Itu warnanya udah emas-emas tuh. Kalau kalian perhatikan ya. Jadi ada 2 versi ya. Ini yang titanium ya. Kalian perhatikan ini emas ya. Ukuran diameternya itu yaitu 64 mm. Ya. Nanti kita akan tes nyalakan seperti apa penampilannya. Udah aku colok ya. Colokannya kepala 2 juga. Ya, jadi warnanya tuh layarnya tuh seperti ini ya. Masih simple ya. Warna biru, tidak banyak kombinasi apa-apa ya. Dengan di harga sekarang grinder ini tuh aku lihat dengan titanium atau tidaknya kalian harus tanyakan ya. Biasanya kalau agak murah itu biasa non titanium. Titanium itu di harga 6,5 juta ya. Ya. Ini layarnya kalian lihat. Misalkan kalian ini double ya. Nah, untuk programnya seperti ini ya. Cukup mudah seperti grinder pada umumnya ya. Dan juga ini udah touchscreen ya. Misalkan udah. Nah, ini udah ke program nih. Jadi 7 detik. Singlenya 7 juga ya. Oh, belum ke program. Ntar aku lagi tes dulu ya guys. Oke. Cukup sensitif ya. Ini masih ada plastiknya juga sih.
Oh, ketika kita giling kalian perhatikan ya, dia ada lampu yang menyinari kita ya. Oke. Kita lihat ya. Oh, dia ada 2 mode kayaknya. Bentar ya guys, kita lihat dulu. Ini ya guys, ternyata misalkan kita tekan single nih. Ya, portafilter kita ini ya. Jadi harus ada portafilter, baru dia misalnya kita tekan single, dia baru bisa kegiling ya. Dan juga untuk Porta 58 seperti ini udah bisa ada penyangganya ya. Jadi kalian nggak perlu dipegangin ya. Tuh kalian lihat. Ini juga bisa di-adjust ya, supaya seberapa besar port lebar porta kalian ini bisa di-adjust ya. Tinggal diputar aja. Ya, kita akan tes gilingannya. Sekarang tuh di nomor 3,5 ya. Nah guys, jadi ini udah aku buka dulu sebelum aku giling kepada kalian. Jadi ini benar-benar burnya titanium ya. Ini kalian perhatikan ya. Namun burnya berdiameter 64 mm. Ya, ini untuk bagian dalamnya dan juga ini bagian atasnya. Jadi ini burnya udah titanium ya. Ini dartnya juga ini ya. Kita perhatikan ini juga dia pakai kuningan ya, lebih tahan ya. Oke, mantap ya. Dalamannya pisaunya juga ini pasti udah bagus ya. Kita akan tes giling ya. Nah, ini udah aku taruh biji kopinya guys ya. Kita akan tes. Ya, sebelum kalian memasang hoppernya, di sini ada baut kecil ya kalau kalian perhatikan ya. Ini dikencengin dulu ya supaya hoppernya nggak goyang ya. Oke, ini udah masuk. Sekarang kita tes. Oke. Masih belum keluar ya, itu terlalu halus. Ini padahal di nomor 2 lebih ya. Kayaknya harus di nomor 3 deh. Udah di nomor 3 ya, kita tes ya, keluar nggak ya. Oh iya benar guys. 3 itu aja, ini aja terlalu halus menurut aku ini. Ini kayak bedak loh hasilnya. Ini kalau kalian lihat ya, ini kayak tepung nih. Masih nggak bisa, ini kopi pun nggak bakal bisa keluar ya. Ini udah turkis ya, tadi ini nomor 3 aja masih seperti ini nih. Ya ini berarti 3 tuh masih halus, kita kayaknya akan coba di 3,5 ya. Ini terlalu halus nih. Ya ini gilingan termasuk cepat ya, karena wattnya juga lumayan ya. Maksudnya tidak terlalu besar, tapi ya hasilnya lumayan. Ini gilingannya di 3,5 ya, kalau kalian perhatikan ya. Ini di 3,5 nih. Nah ya 3 lewat lah, nggak sampai 3,5, hampir. Nah kalau menurut aku di 3,5 ini untuk espresso udah cukup ya. Berarti ini di 3,5, tapi tergantung beans kalian lagi ya. Kalau di beans saya ini saya ngerasa sih ini 3,5 ya baru dapat ya. Kita lihat gilingnya presisi sekali ya. Oke. Ja, ja. Ja. Ja.
Nah guys, jadi tadi kesimpulannya sebelum saya video tadi saya udah kalibrasi berbagai banyak kopi ya. Mungkin habis sekitar 200 gram lah ya. Aku coba untuk dikit-dikit aja ya. Tadi ternyata saya dapat gilingan yang pas itu untuk espresso ya. Ini sampai sekarang tuh kremanya nggak hilang-hilang ya. Itu di nomor 2 malah ya. Tapi tergantung jenis beans ya. Malah tadi 3 kekasaran ya. Tadi saya bilang kan 3 tadi udah halus ya. Tapi ternyata kasar ya, halusnya itu kecampur sama tadi yang di nomor 1 ya. Jadi kalau kalian ingin kalibrasi, saran saya kalian habiskan dulu bener-bener sampai nggak ada di dalamnya, baru kalian ganti nomornya ya. Tadi nomor 2 itu untuk espresso udah dapet ya. Jadi kalau 1 itu menurut aku terlalu halus kayak tepung, 2 itu udah pas ya. Ini kremanya sampai sekarang nggak hilang-hilang tuh, ini mungkin udah 5 menitan lah, lebih lah. Udah hampir 10 menit kali. Ya ini kremanya udah aku dapetin, tapi di green size nomor 2 ya. Jadi kesimpulan saya tentang grinder ini ya, ini grinder harga di 6,5. Tapi kalian ingin yang dapat titanium, ya bodi besi, udah ada touch panel, ya ini mungkin bisa jadi referensi juga ya. Karena di segmen ini yang titanium itu biasa orang mungkin langsung ke Maquinos ya biasanya. Mungkin seri, kalau aku lihat ini kalau di compare apple to apple itu ini lebih ke seri E65 ya, E65 ya karena kan layar juga touchscreen tapi nggak warna. Nah ini mungkin bisa jadi ini ya penantangnya ya. Ini untuk seri S70 dengan E65. Kalau dibandingkan dengan E75 ya jelas beda segmennya ya. Kita nggak bisa bandingkan apple to apple karena burnya E75 itu kan 74 ya. Ini burnya 64 ya. Tapi ini lebih ke ini ya segmennya E65 ya. Nah ini mungkin Maquinos E65 mungkin ini bisa jadi alternatif kalau kalian ingin cari grinder yang menyerupai ya. Udah titanium, bodi besi, ya udah touchscreen, ada lampunya juga ini ya. Yang tadi yang bikin aku berkesan ya, pertama burnya ya, gilingannya juga konsisten sih, bener-bener rapi. Nggak ada campur-campur seperti apa, nggak ada. Ya ini juga bisa di-adjust, ada lampu, tadi seperti kalian lihat ada lampu kuning ya. Itu aja, terus sama ini ya, menurut aku ini hoppernya juga agak antik ya. Cuma sayangnya menurut aku hoppernya kenapa dibuat seperti ini ya. Harusnya lebih lebar lagi ya corong di bawahnya ya. Ini agak kelihatan kecil ya. Padahal 1 kilo, tapi katanya kalau lihat dari kamera mungkin kecil ya. Kalau lihat dari fisik langsung baru kelihatan agak gede. Kalau di kamera aku juga ngerasa ini kok kecil gitu. Terus juga ini ya, menurut aku ya, ini plastiknya gede banget gitu loh. Harusnya nggak perlu segede ini sih. Ini lihat nih jalan. Harusnya mungkin plastik di sini aja ya. Ini menurut aku space-nya tuh gede sekali itu. Ini kelemahannya mungkin ya. Ini menurut aku aja, ini kembali ke selera sih. Aku sih bilang ini plastiknya lebar banget. Harusnya tuh nggak usah segini lebar gitu. Harusnya mungkin dikit aja untuk kesaran layarnya ya. Jadi ini terlalu lebar menurut aku ya. Ya material nggak ada masalah. Terus ini juga, oh ya aku ingin bilang, tadi kalau untuk putar knobnya ini nggak bisa pakai tangan ya, agak keras ya. Makanya dikasihlah tuas seperti ini ya. Tuasnya agak unyu-unyu ya, kecil banget ini. Nggak tahu di kamera mungkin katanya seperti besar, ini kecil banget, kurus lagi ya. Jadi kalau kalian mau muter, kalau misalkan kalian nggak mau pakai tuas ini, mau pakai tangan langsung nggak bisa. Tadi aku udah coba, susah, keras banget. Malah pakai sumbu ini malah lebih enak, gampang muternya, jadi enteng ya. Harusnya ini juga menurut aku dibuat lebih besar sih, lebih bagus gitu loh. Ini kecil banget ya. Ya memang kokoh sih, tapi ini kecil banget sih. Aku takut misalkan apa dipakai untuk daya tahannya, aku kurang tahu sih. Ya memang bahannya aku lihat ini bagus sih, finishingnya ininya untuk putaran knobnya. Cuma nggak tahu ya, maksudnya ini kan tipis ya. Kalau dipakai ratusan atau ribuan kali dia bisa putus nggak gitu. Harusnya dibuat lebih besar sih. Terus untuk ini knobnya bagus juga ya. Ini bukan plastik ya. Ini besi juga. Ini tebal ya. Ya ini pasti tahan lah. Untuk jangka panjang super tahan sih. Itu aja sih. Ya untuk watt juga saya nggak permasalahkan. Kalau watt makin kecil kan pasti gilingannya juga lebih lama ya. Jadi ini menurut aku dengan watt 420, 13 kg grinder ya. Titanium, kalau kalian cari titanium 64 mm dengan harga 6,5 juta. Ya ini kalian boleh perhitungkan ya. Jadi harganya mungkin range-nya tuh di 6 jutaan lah kita bilang ya, berarti 6,5 lah. Ini yang titanium, versi titanium. Ya, jadi gitu aja sih. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat ya. Jika kalian ingin mencari grinder
seperti ini ya, kalian boleh share video saya ya, semoga berguna ya. Jadi ini fisiknya seperti ini lagi, saya akan kasih lihat lagi. Ini plastik ya, ini nih segini lebar nih. Ini besi, ini besi ya. Ininya aja plastik nih. Cukup besar nih plastiknya, lumayan tuh. Ada lah ini mungkin 15, hampir 15 cm kayaknya nih. Ya 10 cm ada kayaknya. Ya tapi ini kokoh sih, ini kokoh. Terus hoppernya juga ini kokoh, termasuk kokoh ya. Nah ini ada bahan kayak, dia karet tapi dibilang bukan karet ya, kalian perhatikan supaya lengket. Nah ini buat titaniumnya tadi seperti yang video saya sebelumnya. Ya gitu aja deh yang bisa saya share kepada kalian ya. Terima kasih sudah menonton.